sampai umur 25 ini, dan saya berikan kepada Arif, saya ridho, saya ikhlas. Arif mau kasih makan sehari sekali, mau kasih makan, mau tinggal berdua sama Maung, terserah. Ini nasihat orang tuanya. Dari kecil sampai umur 25, Ros ini dididik di dalam betul. Ini belum makan apa ya? Jangan terpersona, jangan. Dari tadi Habib lewat udah banyak yang teriak. Beda orangnya. Iya, jangan khawatir. Habib Rifki mah putih ganteng. Iya. Maka kalau nggak salah pernah di acara daerah sini juga dipanggil dengan Arjuna Kuningan. Mas saya siapa? Saya bingung. Kalau Habib Rifki Arjuna, mas saya Bilal bin Rabah aja dah. Iya. Ini Habib Rifki putih ganteng manis. Habib Muhammad hitam tapi manis. Yang saya hormatin para alim ulama, para sesepuh, para kesepuhan, para kiai, para asatid, para asatidah, orang tua kita yang hadir di majelis tempat yang penuh berkah ini. Ribuan maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta saya. Semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah. Amin. Diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, amin. Diberikan keberkahan di dalam umurnya, amin. Dan diberikan keberkahan di dalam rezekinya, amin ya rabbal. Lalu dikhususkan buat sahibul hajat, Bapak Eyo Jaya Sumarno dan Ibu Enjan Jainah, yang insya Allah besok lagi mau mengadakan silaturahmi atau mengikat tali silaturahmi, mengikat tali silaturahmi dengan agedan nikah. Semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah, diberikan keberkahan di dalam umurnya, diberikan kesehatan afiat dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan diberikan umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah dan taat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Buat pengantin, buat calon pengantin Muhammad Arif Joyo Sumarno dan Rosdiana atau Iras, semoga Allah jadikan agdon nikah di esok pagi, agdon nikah yang berkah, lancar, dan dijadikan kedua sepasang hamba Allah ini yang membawa kebaikan bagi mereka di dunia dan di yaumul qiyamah. Diberikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, diberikan keberkahan, sakinah, mawaddah di dalam rumahnya, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan dusun Ipuhon RT 04 RW 02 Desa Ciawi Lor Ciawi Gebang Kabupaten Kuningan beserta aparatur pemerintahnya, kades, kuwu, lurah atau camat sampai ke atas dah ya. Semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah, menjadikan amanah atau jabatan yang mereka pegang menjadi jabatan yang akan membawa mereka menjadi orang yang amanah di dalam mengemban amanah tersebut hingga di hadapan Allah. Mereka lah orang-orang yang akan menjadi orang yang dipilih oleh Allah, dimasukkan dalam golongan orang-orang yang amanah di dunia dan di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Ini mentang-mentang bukan Habib Rifki, wah, emang ya, emang sih Habib Rifki mah nggak ada bedanya ya, nggak ada duanya, ya. Bu,
Bu, manggil doang sih. Alhamdulillah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'ana bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di malam hari yang penuh berkah. Di malam hari ini kita merasa gembira, merasa happy, merasa senang atas acara yang insya Allah di esok hari terjalin dua silaturahmi antara keluarga besar pengantin pria dan pengantin perempuan dalam acara akad nikah. Diusung di malam hari ini dengan acara maulid atau tasyakuran walimatul urus, yang berharap sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Eo dan Ibu Enjen menjadikan acara besok membawa keberkahan bagi mereka semua, dan mengharap kepada Allah agar acara akad nikah besok terlaksana dengan lancar, dengan baik, dan menjadi amal ibadah bagi mereka dan menjadi amal ibadah bagi kedua pengantin. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bu, sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan orang-orang yang mengikuti jalannya, mengikuti pilihannya, mengikuti sunnahnya, menjadi orang-orang yang insya Allah menjadi hamba yang bahagia di dunia dan di yaumul qiyamah. Siapa orang-orang tersebut? Saya berharap di malam hari ini orang-orang yang berbahagia tersebut adalah orang-orang yang saat ini di malam hari ini duduk di tempat ini. Amin ya rabbal. Ini acara nikah, besok nikahnya. Sebelum akad nikah saya sih jarang, biasanya nikah udah selesai malamnya acara. Ini acara yang kedua kalinya atau ketiga kalinya saya hadir di tempat acara walimatul urus. Malamnya tasyakuran, besoknya akad nikah. Saya tidak akan berpanjang lebar. Ada dua perkara yang paling penting di dalam pernikahan yang harus dijaga oleh setiap orang yang ingin nikah. Banyak jomblo di sini. Mana jomblo? Ada jombloan, jomblowati ada? Banyak. Banyak. DL lo. Derita lo namanya. Didengarin nih. Yang mau, yang udah boleh dengerin, boleh diambil manfaat. Tapi yang belum nikah, ada dua perkara yang paling penting sebelum dia melaksanakan akad nikah. Karena apa? Karena ketika dia menikah, dia mengambil satu perjanjian yang sangat berat. Maka kalau kata orang nikah mah enak doang ya, enggak. Nikah itu enaknya maaf kalau mendapatkan wanita salehah baru nikmat. Mendapatkan suami yang saleh baru nikmat. Mendapatkan anak-anak yang saleh dan salehah baru nikmat. Tapi
sebelum itu mereka akan merayap, melangkah di dalam sebuah aqdun nikah yang mana mereka akan dituntut oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Kata ulama, ada dua yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang ingin menikah. Agar apa? Agar di dalam ayat Al-Quran berkata, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dari tanda-tanda keagungan Allah, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada yang laki, ada yang perempuan, bukan hanya makhluk manusia, tapi Allah ciptakan pun hewan berpasang-pasangan. Bulan dan matahari, siang dan malam, segala sesuatunya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, untuk cenderung kepada siapa? Di dalam rumah tangganya, kepada perempuan atau yang di dalam rumah tangganya diharapkan kebaikan, untuk mendapatkan keberkahan setelah ayat ini, sakinah mawaddah warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, agar pernikahan tadi menjadi pernikahan yang emang diharapkan oleh setiap orang. Ini yang hadir sekian banyak, yang jomblo dengerin biar cepat nikah loh. Amin. Amin. Memang DL. Apa yang diharapkan di dalam pernikahan? Kebahagiaan, benar? Benar nggak? Kita pengen dapat suami yang soleh, benar? Dapat istri yang solehah, benar? Maka kata ulama, sebelum menjadikan rumah tangga yang soleh dan solehah atau anak keturunan yang soleh dan solehah, mereka harus mempunyai dua hal. Yang pertama, an-niyat. Apa? Niat. Pengantin, calon pengantin dan para jombloan jomblowati. Ame yang udah nikah, lo dengerin. Orang kalau mau nikah, bukankah kita tahu an-nikahul ibadah? Benar? Nikah itu ibadah bukan? Ibadah bukan? Abah, ibu dengerin, yang jomblo dengerin biar ngenes. Megang tangan laki diriwayatkan walaupun dhaif. Megang tangan bini kita yang sah, megang laki kita yang sah, bukan laki orang. Makan kejadian banyak sekarang. Megang tangan laki orang, megang tangan bini orang. Ya, nih mah yang begini haram hukumnya. Haram dan dosanya termasuk dosa yang diminta pertanggungan jawab nanti di yaumul qiyamah. Kalau niat benar, niatnya karena Allah dan Rasul, maka pernikahan gampang diapa-apain. Mau dipakai enak. Benar? Benar. Nih buatnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Maka di saat itu kita telah berhadapan dengan Allah. Karena Allah berfirman, wa idz akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kita mengikat janji bukan kepada orang tuanya, bukan kepada orang tua perempuan, tapi kepada Allah. Dengan perjanjian yang apa? Perjanjian yang berat. Laki, dengerin laki, kita dituntut nanti di yaumul qiyamah. Dituntut apa Habib? Dituntut ketika kita mengucapkan akdun nikah, ijab gobol nikah. Engkau dituntut menjadikan istrimu menjadi seorang suami, menjadi istri yang solehah. Dituntut untuk apa? Beribadah. Lah belum nikah udah manggil umi sama abi. Nih yang zaman sekarang, apa yang diharapkan? Hawa nafsunya. Yang diharapkan hawa nafsunya. Tapi coba tulis nomor handphone emaknya. Emak, abah,
ada yang ditulis mak bawel, ada babak cemberut. Makanya saya bilang orang zaman sekarang niat nikahnya beda. Makanya orang sekarang ini harus dikasih tahu, jadikan rumah tangga kita, kalau ingin jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, benahin niatnya. Ketika kita sudah nikah karena Allah dan Rasul, maka akan Allah benahin rumah tangga tersebut. Allah akan jaga rumah tangga tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama saya singkat karena waktu saya sudah selesai. Yang kedua, apalagi yang paling penting, saya bertanya di tempat ini semuanya pasti jawabannya benar. Antum kalau nikah ataupun sudah nikah punya anak, pengen punya anak yang soleh dan soleha, benar? Benar. Pengen punya anak setidak-tidaknya bisa membanggakan dia di dunia dan di yaumul qiyamah, benar? Tapi ada perkara yang sering kita lalai dan lupa. Nih calon pengantin biar dengar juga. Yang masih lama, yang jombloan, jombloati nggak perlu dengerin, masih lama ntar. Tapi didengerin juga boleh sih, jangan dihafalin, belum waktunya dihafalin. Apa dua hal yang paling penting yang di dalam pernikahan? Doa, ad-doa. Maafin aba-aba, ibu-ibu zaman sekarang ada orang anaknya dipelajarin suruh baca doa. Lu jangan lupa ya doa nikah. Ada diingetin doa nikah. Ada anak zaman sekarang ingat, coba tanyain calon pengantin, hafal nggak doa nikah? Doa nikah apa aja Habib? Banyak. Yang paling penting ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bacanya cuma sehari 2 kali seminggu, ya seminggu 4 kali deh. Ada yang seminggu 4 kali, ada yang seminggu 5 kali baca doanya. Ya ada yang kelewatan, ada yang 10 kali bacanya. Boleh Habib, boleh. Apa doanya? Yang udah nikah masih hafal nggak doanya? Yang udah nikah doa apa ya? Maaf doa malam pertama. Hafal nggak doa malam pertama? Nah, hafal Habib, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu mah bisa aja semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Mana kecil juga bisa. Maafin yang sudah nikah, hafal nggak doanya? Baca nggak nih doa? Ini doa kata Rasulullah SAW di dalam hadis dikatakan kalau seandainya orang tersebut diberikan keturunan dan dia membaca doa, nih anak kasih tahu pengantin dengerin. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini dan dia diberikan ketentuan seorang anak, maka anak tersebut dijauhkan dari gangguan syaitan. Para ulama mereka mengatakan bukan hanya gangguan syaitan, tapi dijauhkan dari sifat-sifat syaitan. Kita lihat zaman sekarang, anaknya dituntut, orang tuanya dituntut umur 70 tahun kemarin. Nenek-nenek dituntut oleh orang tuanya. Ada yang umur hampir 90 tahun dituntut oleh anaknya. Ada anaknya yang digampar oleh orang tuanya, digampar oleh anaknya. Ada anaknya belum apa-apa, harta warisan, harta rumah udah dijual beli semua. Ada yang zaman sekarang anaknya ngangkat suara kepada orang tuanya. Benar. Ada yang ngebentak, ada yang marah-marah. Benar. Dia nggak tahu tuh anak bagaimana perihnya, sakitnya waktu melahirkan. Keringat yang ngucur dari orang tuanya untuk memberikan nafkah, dia nggak tahu. Tapi jangan salahkan anaknya, jangan salahkan anaknya. Tapi coba tanyakan kepada diri kita. Ini yang saya dapatkan secara langsung ketika saya belajar di kota Hadramut. Ketika seseorang mengadu kepada syekh, ya syekh, ada nih anak durhaka kepada orang tuanya, maka syekh tersebut mengatakan, coba tanyakan kepada orang tuanya, ketika ia membuat nih anak, ketika orang tuanya melakukan hal yang wajib suami istri, dibaca nggak doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Seorang ulama besar, kibar, waktu saat itu saya datang, saya belajar kepada beliau. Saya tanya, Habib, ya syekh, Ami, apa hubungannya doa dengan ini?
Dia mengatakan, Muhammad, ada hadisnya Rasulullah yang mengatakan barang siapa yang membaca doa yang saya sebutkan. Lalu Rasulullah mengatakan kalau diberikan seorang anak, maka ini anak akan dijauhkan dari gangguan syaitan. Ini para ulama mengatakan dari guru-gurunya mereka bahwa ini telah atau anak ini akan dijauhkan dari gangguan syaitan dan sifat syaitan. Tuh, ini yang terjadi hadirin hadirat rahimakumullah. Kita di mana doa tersebut di dalam kehidupan kita? Sering kita baca nggak? Suami istri dianjurkan untuk membaca doa ini. Kalau anaknya dibaca, kalau dibaca doa ini anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha insyaallah. Habib nggak pernah baca, berharap sama Allah, doa dan pernah berhenti agar Allah jadikan anaknya yang soleh dan soleha. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya tidak akan berpanjang lebar. Waktu saya 20 menit dikasih waktu oleh Habib Rifki. Alhamdulillah, ini baru Arjuna kita akan muncul ya, dan ilmunya sangat Masya Allah membawakan manfaat besar bagi kita, mobil khusus bagi pengantin baru kami yang sudah lama nikah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan malam hari ini membawakan manfaat yang besar bagi kita. Dan buat yang sudah nikah, mudah-mudahan tetap bisa kita benahin niat dan doa di dalam kehidupan kita. Dan yang belum nikah, mudah-mudahan Allah berikan seorang wanita yang saleh dan seorang suami yang saleh dan seorang istri yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Wabil khusus Kiai Aan sebagai orang tua kami yang selalu memberikan nasihat yang terbaik bagi kami. Ada Kiai Haji Zainuddin, ada Kiai Ahdi. Insyaallah mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran guru-guru kita penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan pada bapakku beserta jajarannya, baik BPD dari MUI-nya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada sahibul hajat Bapak Eo Jaya Sumarno dan Ibu Enjen Jainah, ya insyaallah mudah-mudahan dengan niat menikahkan putra dan putrinya, insyaallah dijadikan satu keberkahan yang melimpah dari Allah dan mendapatkan rahmat serta taufik hidayah dari Allah, dan juga Allah berikan kesempurnaan di dalam imannya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada calon pengantin Muhammad Arif Joyo Sumarno dan calon mempelai wanitanya Rasdiana, ya insyaallah mudah-mudahan besok akan melangsungkan pernikahannya. Insyaallah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta diberikan keturunan yang saleh salehah, dipanjangkan jodohnya, diberkahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus seluruh masyarakat Dusun Puhun RT 04 RW 02 Desa Ciawi Lor, Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, yang insyaallah mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dijadikan hamba yang taat kepada Allah, yang punya utang dilunasin utangnya. Lu giliran utang aminnya kencang amat lu. Yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya. Ih, disuruh taat nggak ada yang amin.
Giliran jodoh sama utang kenceng banget. Memang kelihatan sih muka-muka yang lagi kelilit utang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamdin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat umur panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan yang setiap hamba memohon, meminta kepada Allah, tatkala datangnya ajal kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita bahas tentang apa nih? Tentang nikah, syukur, apa paeh? Hah? Semua? 3 tema dong. Amplopnya 3. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nggak pernah bosan saya nyampaikan kepada seluruh baik pengantin baru maupun pengantin lama atau pengantin yang udah bulukan. Ada nggak pengantin yang udah bulukan? Lah ini sama aki-aki itu udah makan asam garam, itu udah betul. Apalagi buat pengantin baru. Saya mau ngasih nasihat dulu sama mempelai laki-laki. Mana dia pengantinnya? Oh itu jauh. Ntar lo kangen lo sama gua. Saya cuman mau ngingetin dulu yang pertama, biar ada wasiat buat calon mempelai laki-laki. Arif Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Udah belum? Arif umur berapa? 25. Calon istri umur berapa? Sama-sama 25. Jadi kalau lu nini dia nini lu aki-aki gitu. Ya iya sih emang ya. Arif, saya titipan dari orang tua perempuan lah. Anggapan ini wasiat dan ini insya Allah jadi nasihat yang baik. Dari keluarga besan ada nggak? Datang nih. Ada? Nggak ada? Nggak diundang lu.
buat persiapan besok ya. Saya nyampein aja nasihat dari keluarga. Ngapa Bu? Heboh amat lu, heboh. Nggak pernah emang ngelihat orang hidungnya begini? Gue dari tadi mau nasehatin nggak jadi-jadi nih. Cicing, wah cicing. Arif, saya dapat nasihat lah nih dari orang-orang tua saya dulu, guru-guru saya, Habib Gures Baharun. Dulu saya kalau mau nikah juga dikasih nasihatnya sama beliau seperti ini. Arif, Neng Iros, di sininya Iros PA. Tuh lu baca tuh Iros. Bodoh ah, Ros-Ros juga. Salah aja kiai ini. Gue tutup doa nih. Doa makan mau nggak? Ini nggak selesai nih saya nih. Akhirnya 20 menit begini aja ini. Arif, nasihat dari keluarganya Neng Ros. Nah, puas lo, puas. Neng Ros, biarin, kalau orang ketawa itu berarti kan hatinya bahagia. Betul nggak? Orang yang nyenengin orang lain pahala nggak? Utang ingat nggak? Orang kalau udah bahagia mah utang mah Allah. Diam ya, diam. Keluarganya Neng Ros bilang, Rip, saya didik Ros sampai umur 25 ini dan saya berikan kepada Arif, saya ridho, saya ikhlas. Arif mau kasih makan sehari sekali, mau kasih makan, mau tinggal berdua sama mau, terserah. Ini nasihat orang tuanya. Dari kecil sampai umur 25, Ros ini dididik di dalam agama. Masalah ibadahnya, ngajinya, ketekunannya dia kepada Allah dididik terus menerus oleh orang tuanya. Sampai Arif datang melamar, orang tuanya ridha, ikhlas dan percaya bahwa Arif dapat membawa Ros sampai masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Satu, orang tua pasti nggak akan ridha jika seorang anak perempuannya tidak selamat dunia, tidak selamat akhirat, apalagi urusan akhirat. Orang tuanya dia pasti menginginkan anaknya untuk Arif bawa ke dalam surganya Allah. Dan ingat, jika seorang suami tidak mendapatkan satu keberkahan untuk membawa istrinya sampai ke dalam surganya Allah, siap-siap akan mendapatkan tuntutan dari orang tua si wanita tersebut. Faham Arif ya? Jadi jangan dikira nikah ini bebas kumaha aing bae. Ya, semua ada apa? Runtutannya, ada rentetannya. Untuk apa? Untuk kita ini taat, makin taat ibadah kepada Allah. Yang namanya di dalam khutbah nikah pasti menyelipkan ayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Untuk apa? Bahwa sesungguhnya pernikahan ini bukan untuk kelalaian kita kepada Allah, melainkan pernikahan ini yang akan membawa untuk bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah. Makanya di dalam pernikahan wajib setiap manusia itu pondasi di dalam rumah tangga kokoh, kuat. Apa pondasinya? Iman. Rumah tangga bisa baik, bisa buruk, tergantung iman. 2 tahun yang lalu tingkatan perceraian itu meningkat drastis sedunia. Menurun, perceraian naik luar biasa. Betul nggak? Karena apa? Ekonomi. Kalau mereka ditakdirkan karena cintanya karena Allah, maka selamat karena iman yang dibawa dalam rumah tangganya.
nggak apa-apa. AA pulang nggak bawa duit, yang penting saya makan, ada AA di depan saya. Betul nggak Bu? Enggak. Ente. Orang yang namanya cinta karena Allah nggak akan pernah berkurang apapun itu. Semua nikmat dilihat. Kadang kita selalu dengar kan doa buat pengantin supaya untuk dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah. Tahu nggak arti mawaddah? Tahu? Kalau kata anak muda sekarang mah gemes. Tahu gemes? Hidup maunya berdua aja, nggak mau pisah, nggak mau jauh. Dunia serasa miliknya, yang lain mah ngontrak. Betul nggak? Itu yang disebut mawaddah. Biar kemanapun berdua, berdua di dunia, berdua sampai ke akhirat. Keluarga ngikut sampai ke akhirat di dalam surganya Allah. Ini fungsi doa tersebut. Makanya dari itu, wahai para lelaki, wahai para pria, jaga istri-istri kalian untuk selalu ada di dalam rumah. Paham maksudnya berada di dalam rumah? Biar nggak keluar, keluarnya biar nggak yang nggak manfaat. Keluar majlis silahkan, kalau keluar nggak manfaat jangan. Kenapa? Ibu, Bu, ibu banyak kelemahan seorang wanita. Auratnya banyak keterbukaan, betul nggak? Aurat laki-laki banyak apa dikit? Dikit, cuman sampai pusar, sampai batas lutut. Dari pusar sampai batas lutut. Coba kalau perempuan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aurat semuanya. Makanya laki-laki dibilang, Nabi SAW mengatakan, wahai para laki-laki, jangan jalan di belakang perempuan. Kenapa? Bikin gedek. Sen kiri dia belok kanan. Betul nggak? Kenapa? Syaitan gelayutan di betisnya perempuan. Makanya perempuan itu diajarkan pakaiannya syar'i. Bukan nenek-nenek juga pakai legging. Akhir zaman kan begini, yang tua nggak tahu tua, yang muda kebablasan. Betul nggak? Paham sampai sini Pak? Paham Pak? Kalau udah paham kita tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi saya ngomong nggak paham-paham. Tadi Habib Muhammad bahas cium-cium nggak? Kemarin bahas cium-cium tuh Habib Muhammad. Saya sentil, lu ngomong cium-cium depan anak-anak lu. Ntar anak pulang, bapak ibu hoyong kawin, nah bahaya. Betul nggak? Tapi memang pegangan tangan seorang yang namanya suami istri rahmah. 20 kebaikan diberikan oleh pasangan tersebut. Mau nggak? Mau nggak? Besok setelah nikah pegang aja, jangan dilepas-lepas. Nanti kalau tamu bilang, Bib, di kayak gajah sirkus, sabodo teuing aing mah. Kenapa? Demi 20 kebaikan Allah berikan. Ada yang 40 Rib, mau nggak Rib? 40 kebaikan mau nggak? Sholat berdua PA, senyum-senyum lu. Sholat berdua, Arif jadi imam, Rasnya jadi makmum. Begitu waladhdallin dengar amin jangan kabur. Orang biasa sendiri Pak, tahu-tahu amin suara perempuan disangka kunti. Itu istri. Ya, 40 kebaikan Allah berikan. Ada lagi, ada Arif cium kening seorang istri. Tuh romantis nggak? Bu, pernah dicium keningnya sama bapak? Hah? Ente? Iyalah lo apek. Betul nggak Pak? Iyalah, orang dari pagi sampai sore begitu aja sampingan sama kompor mulu. Sekali wangi, wanginya fresh care. Gimana mau? Ada anak kecil banyak nggak sih? Orang yang namanya pengantin baru mah love is blind. Orang Ciawi bilang mah begitu, Ciawi Lor. Tahu nggak? Cinta itu
Salah sebenarnya kalau perumpamaan cinta itu buta. Sebenarnya cinta itu bikin kita melek. Betul nggak? Tapi kalau anak muda sekarang kan kagak. Yang namanya cinta mah ya jadi budak cinta, katanya sih bucin. Betul. Anak SD ya ada dedemanannya, panggilnya ayah bunda. SD ayah bunda, SMP SMA abi umi. Begitu putus jadi janda. La ilaha illallah. Bu, Pak, jaga putra putri kita ya, jaga. Kenapa? Dunia makin kesini makin gila. Makin. Anak sekarang megang handphone umur berapa? Dari kecil udah jago banget sama handphone, betul nggak? Salah siapa? Jangan salahin anak. Emang anak umur 2 tahun bisa beli handphone sendiri? Jangan jauhin dong handphonenya. Bib, anak saya udah dewasa Bib, tiap hari kalau pulang sekolah adanya di rumah, masuk kamar nggak keluar-keluar. Iyalah dia betah. Handphone ini ngejelajah dunia, PA. Dia bisa lihat apa aja dari handphone. Jangan batasin. Media sosial bagus. Nih ya, yang namanya media sosial. Maaf sekali lagi saya pengen sampaikan. Yang namanya media sosial, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, semua bisa jadi manfaat dan bisa juga ngebunuh nadi kita. Jadiin satu kendaraan media sosial jadi yang tempat yang jadinya bermanfaat. Bib, ada yang nanya sama saya, Habib, media sosial kita taklim dengan satu guru, bisa nggak sanatnya itu sampai keilmuannya? Bisa. Hadis Nabi SAW mengatakan apa? Jika kalian melintasi daerah, terlihat ada satu majelis, maka mampir, singgah. Kenapa? Itu ada keberkahan di dalamnya. Sama di YouTube, Facebook ada pengajian, ambil hikmahnya, ambil ilmu yang manfaatnya. Yang nggak baik buang. Ini TikTok ada, lo joget-joget. TikTok ada, lo lihat yang macem-macem. Jempol ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Hati-hati loh kita. Sekarang akhir zaman ini makin parah luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita selalu. Amin ya rabbal. Saya terusin lagi nih masalah cinta. Nabi SAW mengatakan cintanya setiap manusia karena Allah pasti akan abadi. Kalau cinta karena nafsu pasti akan binasa. Tinggal kita pilih. Kalau kata orang Ciawi Lorma juga begini, life is choice. Ngerti nggak lu? Hidup itu pilihan. Mau cinta karena Allah, jalanin, insya Allah selamat rumah tangga kita, sakinah mawaddah. Kalau cintanya kita cuman karena hawa nafsu, ingat cuman sebentaran, seumur jagung. Apalagi cuman masalah ekonomi. Saya mau nikah sama dia karena ekonominya. Ekonomi habis nggak? Uang bisa habis gak? Harta bisa habis gak? Sampai di dalam salah satu kitab Sayyidina Ali karamallahu wajha ditunjuk oleh Nabi di dalam hadis, ana madinatul ilm wa ali babuha. Saya ini kotanya ilmu, kata Nabi. Ali itu pintu gerbangnya ilmu. Sampai ada satu sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, niatnya ngetes ceritanya. Wahai Sayyidina Ali, lebih baik ilmu atau harta? Sayyidina Ali jawab, lebih baik ilmu daripada harta, karena ilmu akan abadi, harta akan habis. Ditanya lagi oleh sahabat yang kedua, wahai Sayyidina Ali, lebih baik ilmu atau harta? Sayyidina Ali jawab lagi, ilmu dapat menyelamatkanmu dari siksa api neraka, harta akan membawamu masuk ke dalam neraka. Ternyata di dalam kehidupan ini harta bukan segalanya, bukan masalah ekonomi di dalam kehidupan kita, melainkan ilmu. Ilmulah yang lebih manfaat dari segala-galanya. Tapi ingat juga, kita tahu ilmu kalau enggak didasari dengan hakikat, dijalankan ilmu tersebut, maka akan binasa kita. Cari ilmu, cari guru yang manfaat.
Cari guru yang membawa kita dalam keteduhan di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita selalu dijaga guru-guru kita, Allah panjangkan umur, sehat afiat, dijaga zahir wa batin. Amin ya rabbal. Ternyata di dalam pernikahan ada ilmu, ada. Di dalam hubungan rumah tangga ada ilmu, ada. Ada kitab yang kita kenal, Uqulul Jain, ada nggak? Ada nggak? Apalagi kitabnya Qurratul Ayun, ada nggak? Ada. Ini cara bagaimana menghidupkan rumah tangga yang di dalamnya syariatnya Allah. Bu, saya mau bangga sama ibu, boleh? Karena saya punya ibu. Wanita itu kebanggaan setiap laki-laki, Pak. Setiap laki-laki pasti mencintai wanita, betul? Betul? Kodrat bukan? Kodratnya setiap hamba laki-laki pasti mencintai wanita. Kalau laki-laki cinta sama laki-laki, itu namanya homo. Paham? LGBT lagi gila-gilaan lagi sekarang. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Amin ya rabbal. Ada nggak ayam jago kawin sama ayam jago keluar telur? Ada nggak? Nggak ada. Ini yang harus dijaga. Cintanya setiap hamba manusia laki-laki dengan perempuan. Ini sudah qadar Allah, ini sudah maktub. Allah sudah ajarkan kalau laki-laki dengan perempuan dia menikah banyak keturunannya. Apa kata Nabi? Aku bangga dengan umatku di akhir zaman yang dengan banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu dikasih kelebihan nggak sama Allah? Dikasih nggak kelebihan? Dikasih yang nggak dimiliki laki-laki. Faham? Sini faham nggak nih saya ngomong? Ibu punya kelebihan yang nggak dimiliki laki-laki. Apa? Ibu bisa naruh anak 9 bulan di dalam rahim, digendong kemana aja, betul nggak? Betul nggak? Kalau bapak minta anak lebih dari 10 boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Kenapa? Capek. Lah tugasnya perempuan memang nampung. Tugasnya perempuan apa? Nampung. Coba kebayang, Nabi SAW mengatakan apa? Banyak anak banyak rezeki. Mau nggak banyak rezeki? Kebayang kita punya anak 10, yang satu, Pak, datang ke rumah mau lebaran, saya punya duit nih Pak, nih bapak 1 juta, buat ibu 1 juta. Ibu lagi kemana Pak? Ibu lagi ke pasar Neng. Datang anak pertama, anak kedua datang lagi, Pak, nih Pak ada rezeki, bapak 1 juta, ibu 1 juta. Kira-kira ibu pulang, datang ketemu bapak, bapak ngomong, Bu, tadi 10 anak kita datang ke sini Bu, tapi nggak bisa lama-lama karena mereka kerja, ada yang insinyur, ada yang kontraktor, ada yang macam-macam. Bangga nggak orang tua seperti ini? Harus bangga. Ibu datang, Pak, oh iya, terus anak-anak bilang apa? Kata si ibu, alhamdulillah. Kata si bapak, alhamdulillah anak-anak sehat semua. Tubuh ada titipan dari anak. Ditaruh di mana Pak? Di bawah bantal. Begitu dibuka ngelihat, nangis si ibu. Pasti nangis. Si suami nanya, bapak nanya, Bu, kenapa bukannya bahagia? Ini anak-anak kita perhatian. Saya nangis bukan karena bahagianya aja. Coba saya bikin anak 20, kan alhamdulillah. Betul nggak? Itu nikmatnya punya anak mudah-mudahan yang belum dapat keturunan diberikan keturunan oleh Allah ya. Yang sudah punya keturunan insya Allah ditambah lagi oleh Allah. Loh kok aminnya dikit? Insya Allah. Coba kita lihat, ini fungsinya ilmu. Bu, ibu punya cinta, punya. Ibu kenapa yang jawab jomblo? Emang jomblo punya cinta? Lu hidup aja sendirian. Nih Arif nikah, kan besok insya Allah nggak lagi kedinginan betul kan Saya mau tanya buat yang jomblo, emang hidup sendirian enak? Enak nggak? Kalau bapak pulang ke rumah pegang tempe dingin, pegang tahu dingin, pegang sop, pegang nasi, masuk kamar pegang istri, apa yang dimakan itu?
Coba yang jomblo kan gak ada enak-enaknya hidup sendiri-dirian di kamar ngobrol sama bantal, tembok jadi tempat curhatan. Yang belum nikah cepat insya Allah ditemukan jodohnya, amin ya rabbal. Itu keistimewaannya, ilmu ada di dalamnya. Arif, jangan lupa sholat sunnah hajat besok malam berdua sama istri ya. Sempet nggak? Harus sempet ya. Sholat hajat berdua, minta sama Allah. AA yang minta sama Allah, Neng yang aminin. Ya Allah, Arif ngomong, ya Allah, sebagaimana engkau haramkan kami dahulu, sekarang engkau halalkan, maka halalkan rezeki yang akan kau berikan kepada kami. Neng jawab amin. Seneng nggak? AA jawab lagi nih Arif, ya Allah, sebagaimana engkau dulu saat kami bersentuhan engkau haramkan, ini malam engkau halalkan, maka jadikanlah sentuhan ini adalah sebuah rahmah, kasih sayang yang kau tuangkan kepada keluarga kecil kami. Ras jawab lagi amin. Yang ketiga, ya Allah, yang dahulu engkau haramkan sekarang engkau halalkan, jadikanlah bibit yang keluar di malam ini dan seterusnya menjadi bibit, keluarlah anak yang soleh. Ras jawab lagi, Ras ngapain jadi Juju yang jawab amin. Berkah rumah tangga insya Allah. Kita pengen gak sih di dunia bersama, di akhirat sama-sama? Mau nggak? Bapak mau? Ibu, saya mau tanya ibu dulu, ibu, bu, ibu mau nggak masuk surga bareng-bareng sama suami? Bapak mau bareng-bareng di akhirat sama istri? Nggak mau katanya. Nggak bebas, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Pak, saya mau ngasih lagi Pak nasihat Pak. Maaf buat laki-laki, jangan sering-sering ngebentak istri. Jangan cuman ngomel-ngomel nggak jelas Pak, jangan. Istri itu perasaannya seperti cermin. Tahu cermin Pak? Cermin kalau utuh dilihatnya bagus banget, kita bisa ngaca nggak belok-belok muka kita. Betul nggak? Kalau kaca dilempar batu pecah apa nggak? Tergantung batunya Bib. Betul. Nah kalau dilempar pakai batu hancur, kira-kira bisa nggak utuh lagi? Bisa sih kalau dilem, disusun, tapi bakal sempurna nggak? Nggak akan sempurna. Yang namanya wanita jika sudah disakiti oleh seorang laki-laki, dia gampang memaafkan Pak. Demi Allah pasti dia maafkan, tapi hatinya sudah nggak utuh seperti dulu. Betul Bu? Betul Bu? Itu dia. Makanya kenapa sih kok para salaf mengatakan hatinya seorang wanita tuh ibarat cermin? Emang begitu kehidupannya juga doyan cermin. Habis mandi anduk masih di sini ngaca. Betul nggak? Buka anduk rapi-rapi pakai baju muter-muter di depan kaca, ngaca lagi. Betul? Selesai pakai baju udah rapi, dandan, pakai lipstick, pakai eyeliner, pakai eyeshadow, pakai blush on, ngaca lagi. Udah selesai, udah dandan rapi, ambil kerudung, pakai kerudung, ngaca lagi. Keluar kamar lagi sarapan, meja ada kacanya walaupun renyek. Samping bubur kelihatan dikit masih ngaca. Keluar rumah ada jendela, jendelanya juga masih bisa buat tuh perempuan. Naik motor pakai helm, itu dia. Spionnya dibalikin, ngaca tuh dia. Selesai udah spion dibalikin, dia naik motor spion, dua-duanya madep ke muka perempuan. Yang ketawanya kencang dia begitu tuh. Makanya kenapa saya bilang saya ogah kalau naik mobil depan saya perempuan naik motor, sen kanan dia belok kiri Pak. Karena spionnya nggak lihat ke belakang, dia liatin ke mukanya, dipikir begitu kena angin mukanya pergi kali. Itu fungsinya perempuan, doyan banget sama kaca. Udah sampai tempat lokasi, begitu turun buka lagi spion, masih ngaca lagi. Inilah kenapa perempuan itu diibaratkan cermin. Yang namanya cintanya perempuan Pak, saya mau ngasih tahu Pak,
Cintanya perempuan kalau udah cinta kepada seorang laki-laki, cintanya tuh luar biasa. Ibaratnya Zulaiha dengan Yusuf. Cintanya wanita itu pasti akan memenjarakan seorang laki-laki. Pasti. Tahu nggak kisahnya Nabi Yusuf sama Zulaiha? Udah dengar? Zulaiha kan minta Nabi Yusuf jadi suami. Betul nggak? Dilamar Nabi Yusuf, jawaban Nabi Yusuf apa? Ditolak. Kenapa? Karena nggak ada perintah dari Allah. Zulaiha marah besar sampai mengeluarkan kata-kata, wahai para penjaga istana, bawa Yusuf ke dalam penjara. Jika aku tidak mendapatkan Yusuf, maka wanita dimanapun mereka tidak boleh mendapatkan Yusuf. Tuh yang namanya perempuan, cemburunya gede, Pak. Makin tua makin jadi cemburuannya. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang saya mau tanya, Bu, di dalam surat An-Nisa firman Allah, siapa yang bicara berarti? Siapa yang bicara? Di dalam surat An-Nisa laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Betul? Yang ngebolehin siapa? Di dalam Al-Quran siapa yang bicara? Allah. Kenapa sih perempuan nggak boleh nikah 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 nggak boleh perempuan? Karena di akhir zaman perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Bib, saya nggak ridho kalau cinta saya tuh dibagi. Lah, perempuan itu ada masanya. Paham? Paham, Bu? Perempuan ada masa expired. Lah, lu mah ketawa, bener nggak? Ada masa menopause, kadaluarsa. Lah nggak terima lu, emang begitu keadaannya. Umur 45 perempuan udah banyak curiga, Pak, sama laki-laki. Coba, Pak, maaf, Bu, maaf. Lihat laki-laki makin 30 makin gagah. Betul? Naik 40 makin rupawan. Lihat perempuan umur 27 ibarat 42. Lah, betul nggak? Betul nggak? Kebanyakan dandan bukan buat suami. Laki-laki makin 50 makin keren. Betul nggak, Pak? Lihat Kiai Aan. Kiai mau nambah nggak? Makin 50 makin jadi, makin 60 makin keren. Rambut kayak dicat semi putih, emang ubanan PA. Coba lihat perempuan 20 kayak 30, 30 persis 35. Betul nggak? Betul. Sekarang saya mau tanya, ibu kalau ke pasar Ciawi nyari santan, beli kelapa, nyari yang santannya banyak apa yang santannya dikit? Yang ada di santan banyak, kelapa tua, kelapa muda. Kelapa tua. Kenapa? Karena santannya banyak. Kalau bapak jalan ke pasar Ciawi carinya kelapa tua, kelapa muda, Pak. Kelapa muda. Kenapa? Seger. Betul nggak, Kian? Tuh ketawanya semeringah amat. Seger, udah gitu isinya kenyal-kenyal, Habib. Itu, Bu, Allah menurunkan firman ini kepada Nabi bukan karena nggak ada sebab, pasti ada sebab. Kenapa? Karena laki-laki makin tua santannya makin loba. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Ibu lebih ridho suami maksiat apa kawin lagi? Bu, saya mau nanya, Arif, lu senang amat lu, Arif, lu besok kawin baru pertama. Ini kesian yang bapak-bapak nih, lihat nih. Pak, saya mau tanya sama bapak satu hal aja, tolong jawab jujur ya, Pak.
Tolong jawab jujur. Selama ini bapak kalau tidur kecium nggak istri wangi? Diam perempuan, diam. Diam. Jawab pak. Nggak pernah. Kecium wangi nggak pernah. Tuker apa sama mangkok? Bu, cantik, bidadari surga, solehah, tapi bohong. Bu, ibu mau suami betah di rumah? Dandan dong. Saya nggak bosan bener buat nyampein, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian, kata Nabi. Supaya apa? Suami betah di rumah. Lihat pelacur yang dijual laki apa perempuan? Banyaknya pelacur laki-laki apa perempuan? Laki-laki juga banyak sih akhir zaman begini. Betul nggak? Kenapa perempuan? Yang dijual apa sih? Yang dijual apa? Menurut ibu pelacur ngejualnya apa? Perhatian bu. Yang dijual sama pelacur perhatian. Satu laki-laki lewat tempat pelacuran, begitu lewat lihat pelacur dandanannya menor banget, pakai tali satu, pakai rok sepaha, manggil, ayang sini. Si laki masuk, kenapa neng? Sini, aku temenin A. Dipegangin aja si AA sambil digelendotin. AA mau duduk di mana? Di bartender apa di sini? Apa AA mau saya dudukin? A mau minum apa? Panas apa dingin? Atau mau dipanas dinginin? Ini pelacur loh, pertanyaannya ini. Yang dijual apa? Perhatian, jasa. Dipanggil waiters, mau yang panas, dipanggilin waiters, dibawain. Udah gitu ditanya sama pelacur, A, kerja di mana A? Oh di sini. Jauh A? Jauh. Capek pasti A hari ini. Iya neng. Habib kok tahu banget sampai sedetil itu? Katanya. Katanya. Tuh coba lihat. Sambil dipijitin nanya terus. Tugas seorang istri membuat nyaman seorang suami. Begitupun suami harus bikin nyaman. Kalau udah pulang kerja handphone ditinggal, taruh handphonenya, belai-belai itu pak. Udah di luar lama datang ke rumah yang dibelai handphone mulu sama si laki. Dikit-dikit handphone mau badir pak, ada juga udah halal disia-siain. Makanya banyak istri yang hatinya tuh banyak yang goyang itu pak, karena salah satunya suami nggak perhatian sama istri. Bib, siapa bilang saya mah perhatian, zahir saya kasih, batin saya kasih, tapi istri saya nggak pernah mau perhatikan saya. Banyak juga sih emang yang begitu. Sekarang saya mau tanya, istri dikasih nafkah nggak? Dikasih nafkah nggak? Enggak. Dikasih nggak? Ada rezekinya. Ada rezekinya. Sisihin buat dandan, betul. Sisihin buat apa lagi? Buat wewangian. Kalau pakai baju jangan itu lagi tuh dasar udah demek, jelek, blee, bolong atas, bolong samping, bolong belakang kayak sundel bolong. Peniti samping, peniti atas, begitu bapak peluk tangan ketojos. Seneng kagak karatan tuh peniti jadi tetanus. La ilaha illallah. Kiai Aan nggak begitu kan yang di rumah? Ini hari fokus ke Kiai Aan, karena maulid dia kayaknya bakal ngundang lagi. Jadi saya pertahankan, insya Allah tahun besok ngundang lagi. Emang Cawilor nggak bosan apa ngelihat gue mulu ya? Enggak. Insya Allah mudah-mudahan orang Ciawilor karena cintanya kepada ulama, Allah catat di dalam satu kebaikan. Insya Allah kita seluruhnya dikumpulkan di dalam surga bersama Sayyidina Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, rubah mindset rumah tangga kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Isi hari-harinya ibadah. Suami harus tahu haknya seorang suami kepada istri, istri harus tahu haknya kepada
suami. Jangan pernah ada kekurangan, berikan semua kelebihannya. Ada kelebihan pada suami, tutupi kekurangan seorang istri. Ada kekurangan pada suami, tutupin kelebihan dari saling memberi, saling menerima. Insya Allah ini akan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pengen selamat dunia, pengen selamat akhirat? Bu, Pak, kalau bapak mau selamat dunia akhirat, yuk jalanin apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta boleh, tapi sandarkan cinta kita kepada Allah. Kalau cinta kita kepada manusia pasti ada batasannya. Kenapa? Cukup sampai di liang lahat. Betul nggak? Sampai liang lahat semua sudah sirna. Tapi Allah kalau menanamkan cintanya kepada makhluk karena Allah, maka cinta itu akan abadi terus sampai yaumil. Mudah-mudahan ceramah sedikit ini menjadi manfaat. Insya Allah. Saya setelah dari sini saya harus ke Luragung. Boleh ya? Boleh ya? Mau enggak juga tetap saya jalan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Habib Muhammad sampai kepada kita. Ilmu yang saya sampaikan insya Allah tertancap di sanubari. Insya Allah kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hubungan suami istri ini akan diabadikan, ditulis di dalam pintu surganya Allah. Amin ya Rabbal. Buat Arif insya Allah berkah rezekinya, insya Allah cepat didapetin keturunannya. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamamu kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani ya al-bal wa syafa'ah ya al-bal wa syafa'ah ya al-bal wa syafa'ah kullu qurbahatin jadi bikum bi kulli ahlil wilayah kullu hajatan kadhi kullu hajatan kadhi kullu hajatan kadhi darka halal madinah darka halal madinah darka halal madinah ya tarimu alaha ya tarimu alaha ya tarimu alaha ghafwana karim wa'afana rahim ya farijil ham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham da'wahum subhanakallahumma tahiyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq.